Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'd. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minas syaitonir rajim. Wa taral jibala tahsabuha jamidatun wa hiya tamurru marras sahab sun'allahil ladzi atqana kulla syai'in innahu khabirun bima taf'alun. Wa qala nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aradtu fiikum amrayni lan tadillu ma tamassaktum bihima, kitaballah wa sunnatan nabi. Sadaqallah wa sadaqa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, segala puji dan syukur senantiasa mari kita panjatkan kehadirat Allah Ta'ala atas anugerah nikmat yang telah diberikan kepada kita bersama, sehingga di kesempatan sore ini kita bisa bermuajahah, bisa bertemu dalam satu majelis rutin, bagian dari kajian keluarga besar yang sesungguhnya ingin menjadi bagian dari Al-Quran, mencintai Al-Quran, dan mudah-mudahan digolongkan menjadi Ahlul Quran, karena Ahlul Quran itu bagian dari Ahlullah, di antara keluarga Allah yang Allah ingin tunjukkan kemuliaan di buminya. Itu adalah Ahlul Quran, orang yang menjaga ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kajian tafsir itu upaya dan usaha bersama kita untuk menjelaskan, untuk bisa menerangkan tentang apa sesungguhnya pesan-pesan Al-Quran dalam diri dan kehidupan kita bersama. Terima kasih. Saya ingin sampaikan, tiba-tiba ada bunga itu dan ucapan selamat juga. Saya tidak tahu apa yang memang harus kami sampaikan, tetapi sesungguhnya kalimat Allah itu ya kalimatul haq, kalimat kebenaran. Bagian dari doa, kami punya tanggung jawab untuk bisa mengaminkan, karena di antara sesuatu yang paling berat di bumi Allah itu amanah sesungguhnya. Suatu yang paling dekat itu kematian, suatu yang paling jauh masa lalu. Dikata Imam Al-Ghazali, di antara salah satu pesan-pesan utamanya, kalau hubungan keterkaitan dengan waktu, ya hari ini hari Jumat pertama di tahun baru. Ketika kita mengikuti kalender Masehi, maka 2025 itu habis menggeser 2024, dan ini Jumat paling awal di tanggal 3 yang di tanggal 3 ya. Kebetulan juga bersamaan dengan 3 Rajab juga. Di antara Januari dan Rajab ini beriringan, salah satu bulan yang Rasulullah kalau masuk di bulan ini berdoa dengan Allahumma barik, minta keberkahan. Tentang apa? Tentang diri bersama fi Rajab. Itu di dalam masuknya bulan Rajab wa Sya'ban. Demikian pula masuknya bulan Sya'ban. Kenapa? Karena ada banyak keberkahan yang ditunggu dan dinanti itu dalam kalam wa balikna Ramadan. Itu agar bisa sampai di bulan yang Syahrul Mubarak, bulan yang penuh dengan kebaikan dan keberkahan. Bukankah Al-Quran juga menyampaikan Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal
Furqan. Tak ada kebaikan yang lebih besar yang Allah ingin tunjukkan kecuali bentuknya adalah petunjuk darinya, hidayah darinya. Hudal linnas wa bayyinatin minal huda. Ingin jelentrehke juga, ingin jelaskan juga tentang bayinat itu kan jelaskan tentang petunjuk itu. Wal furqan, sehingga menjadi wasilah alat untuk membedakan mana yang hak, mana yang batil. Apa itu? Al-Quran kembali lagi. Jadi makanya Ramadan ini menjadi sangat luar biasa, menjadi sangat mulia karena disentuh oleh Al-Quran. Dan kalimat-kalimat hak yang ingin kami tunjukkan, apapun yang disentuh dengan Al-Quran itu pasti mendatangkan sesuatu yang besar dan mulia di sisinya, dan juga atas kehidupan kita bersama. Nah, ini keyakinan yang harus dibangun. Maka Al-Quran Center ini mudah-mudahan menjadi titik awal kekuatan bersama. Jadi kalau kebaikan dan kebahagiaan keluarga Jamaatul Ikhwan, ya saya ini alumni Jamaatul Ikhwan juga, yang paling memberikan keberkahan dalam kehidupan kami ya. Sejak di sekolah dasar kami sudah dikenalkan baca tulis Al-Quran. Saya sudah dikenalkan juga dengan pelajaran tafsir saat itu, walaupun dengan materi yang sangat sederhana, tetapi itu bisa membuat kita paham dan mengerti. Dibekali juga dengan bahasa Arab, ada nahwu, ada soroh, ada imla dan seterusnya. Bahkan ada khat, ada penulisan Al-Quran, huruf-huruf Arab. Ini yang menarik. Jadi selain ada tulis halus gitu, ada kegiatan-kegiatan seperti itu. Makanya inilah salah satu upaya dan usaha bersama agar kita bisa lebih dekat dengan pesan-pesan Allah, pesan-pesan Quran. Sebagaimana saya sampaikan dari membaca pesan tentang bagaimana Allah Ta'ala ingin memperlihatkan kuasanya saat menciptakan gunung di Quran surat An-Naml ayat 88 itu. Kau lihat seolah-olah itu diam, tetapi sesungguhnya dia berjalan dan bergerak. Dan seperti sebagaimana awan-awan itu yang bergerak. Maka sun Allah ladzi atqana, bagaimana Allah Ta'ala kemudian menciptakan itu dalam bentuk yang sedemikian sangat sempurna. Nah, ini konsep kesempurnaan itu seringkali menjadi impian para pihak yang mengerjakan sesuatu sempurna. Atqana itu atau istilah lain dalam manajemen Islam disebut itqan. Itqan itu nek pekerjaan ya tuntas. Karena hari ini kita ini banyak bekerja nih, ya ora sempurna, ya ora tuntas. Itu yang jadi persoalan paling besar atas kehidupan kita. Kenapa harus dituntaskan? Kenapa harus disempurnakan? Karena konsepsi nilai aktivitas dunia kita ini aktivitas amal. Aktivitas amal. Maksud Ustaz apa? Ini bagian dari refleksi pergantian tahun. Ada kalam yang sesungguhnya ingin menyempurnakan kegiatan kita dalam setiap kesempatan masa lalu dan melihat masa depan, itu kecuali kalimat syukur. Kenapa kalimat syukur? Nah, inilah sesuatu yang harus kita saksikan atas kesempatan hidup yang masih diberikan. Artinya Allah masih menganugerahkan kita waktu. Hidup itu kan bagian dari waktu. Untuk apa? Untuk berubah menjadi lebih baik. Nah, ini kalau pekerjaan belum tuntas, ya bisa segera bisa dituntaskan. Tuh kenapa Ustaz? Nah, inilah ayat-ayat yang kami ingin sampaikan, kami ingin jelaskan. Kalau ukuran dan urusan tentang waktu, betapa banyak Al-Quran menyinggung-nyinggung tentang urusan itu. Bahkan qasamnya, sumpah Allah, wal asri, wal asr, kita bacanya seperti itu. Tapi harokatnya kan jar kasroh al asri, karena wawu yang di depan itu bukan wawu atef seperti kata sambung, tetapi lebih dekat dengan huruf bijar dan menjadi wawu sebagaimana ya dan ta dalam konsep kalimat huruful qasam. Jadi kata yang menunjukkan sumpah. Jadi kalau ada kata wawu itu bukan tidak diawali dengan kata yang lain tiba-tiba di depan seperti wal asri, wal fajri dan seterusnya. Itu dipastikan makna wa itu apa artinya? Itu demi, itu maknanya sumpah.
sumpah. Loh, kenapa Allah Ta'ala sebutkan kalimat sumpah qasam itu dengan kata wawi? Karena Allah Ta'ala ingin mendekatkan kita untuk bisa melihat kepentingan yang jauh lebih besar tentang urusan dan ukuran waktu. Dan kalimat ayat yang kedua ini mengerikan. Kalau ditutup ayat kedua saja tanpa ayat ketiga, kita menjadi akan sangat ketakutan ketika mendapat amanat waktu. Kenapa? Innal insana lafi. Tiba-tiba Al-Quran mengatakan sesungguhnya manusia itu betul-betul dalam kerugian. Kenapa rugi? Ukurannya dengan waktu. Dalam perspektif waktu, artinya kenapa rugi? Hari-hari ini pemanfaatan hidupmu atas waktu yang Allah berikan itu banyak yang sesungguhnya tidak sesuai dengan tupoksinya, tidak sesuai dengan amanah. Makanya tiba-tiba muncul al-istisna ini yang sangat menolong kita. Makanya kalau ngaji al-asr yang tuntas ayat 1 sampai 3, atau itu jangan sampai ayat 1 dan 2 saja. Wal asr innal insana lafi khusr, terus Anda selesaikan. Itu nggak boleh. Makanya ada harful istisna. Makanya di ilmu qiraah kadang-kadang ada yang langsung nyambungkan, nggak boleh dipisah. Innal insana lafi khusr illa, kadang-kadang dia akan menyebutkan illa agar nanti tidak disalah persepsikan. Ini dalam satu kesempatan pesan bahwa sesungguhnya yang rugi itu ya memang rugi, dan kebanyakan kita rugi kecuali karena ada harful istisna, pengecualian. Dan siapa yang tidak rugi itu kira-kira? Ternyata Allah kasih 3 alternatif. Yang pertama adalah alladzina amanu. Ini orang-orang yang beriman. Mausul sifat, mausul silah. Alladzina amanu. Artinya apa? Ini Allah ingin tunjukkan orang-orang yang beriman. Kenapa orang-orang yang beriman itu tidak merugi kira-kira? Nah, iman ini bagian dari sebuah keyakinan yang terus dia bangun. Pola pikir, cara berpikir, mindset itu konsep keimanan. Kenapa kok tidak rugi kira-kira? Hanya orang yang beriman saja yang merasa hidupnya tidak pernah rugi. Loh, kenapa Ustaz? Lihatlah tentang keimanan yang dia miliki. Bukankah dulu kita di SD Jamatul Ikhwan, waktu saya madrasah juga diajar tentang arkanul iman kira-kira. Loh, kenapa dengan arkanul iman? Keimanan Anda kepada Allah, keimanan Anda kepada para malaikat, keimanan Anda kepada para nabi dan rasul, kepada kitab-kitab Allah. Dan yang sangat menarik itu adalah keimanan yang kelima dan keenam. Itu kalau dihubungkan dengan semua urusan duniamu, kau nggak akan pernah merugi. Kenapa? Kamu punya sebuah keyakinan tentang iman kepada hari akhir. Hari akhir itu apa tahu Ustaz? Dulu orang mengatakan yaumil qiyamah, saat kemudian manusia dibangkitkan. Loh, apa fungsinya? Menjadikan orang tidak merugi dengan urusan hari akhir. Apa yang terbetik dalam pikiran kita ketika Anda dipaksa oleh Allah, dipaksa oleh agama kita ini untuk mempercayai tentang kehidupan setelah hidup di dunia kira-kira? Apa kira-kira yang hadir hari ini, bahwa sesungguhnya urusan dunia ini ya sesuatu yang sesungguhnya sebentar. Ada urusan yang lebih panjang, itu statusnya nanti di akhirat. Kalau hari ini Anda bikin status tentang kesuksesan, nah, itu jadi cilaka. Makanya kalau selamat dan sukses saya nangis. Ini bukan selamat dan sukses, karena saya pernah mengalami mendapat sebuah proses jabatan, itu kemudian betul-betul menghancurkan. Loh, ini serius. Kadang-kadang amanah itu kalau nggak bisa pegang, kalau urusan dunia bisa dihadapi. Kalau itu urusan dengan pidana ya sudah dikurung selesai. Kalau perdata ya sudah dibayar ganti rugi, caranya golek ke ijo. Nah, urusannya karo Gusti Allah ya, urusannya karo akhirat. Wah, itu kerugian yang sangat besar. Makanya ini bukan selamat sukses, tapi doa-doanya mudah-mudahan senantiasa dibimbing, mudah-mudahan senantiasa dilindungi. Nah, gitu. Tapi karena orang itu kadang-kadang ukurannya dunia, nah itu yang kemudian jadi nilai tujuan. Kesalahan terbesar kita hari ini, alat sering kita jadikan tujuan. Ini handphone ini alat atau tujuan kira-kira? Alat apa? Komunikasi. Paham nggak alat komunikasi? Betul Ustaz. Handphonenya hari ini canggih-canggih nggak kira? Handphone itu serius.
Kenapa? Tapi barangkali banyak komunikasinya yang jadi gagal. Jadi handphonenya apa malah komunikasinya malah miskomunikasi sering terjadi. Itu goro-goro ya handphone ini. Tuh, saya mohon maaf, saya tuh kenalkan, saya ini proses mulanya ya nggak pernah saya jabat fungsional struktural di institusi perguruan tinggi. Saya itu konsepnya ya hanya bantu ngewangi saja. Tapi memang saya punya NIDN yang nama saya itu harus dipaksa di SK5 untuk bisa bantu akreditasi di sana. Dan saya dipaksa juga, Ustadz, saya jemput setiap hari Selasa ngajar di kita, kami juga butuh ilmunya. Nggak pernah ngurus ilmu apa-apa karena memang kami ini sudah ngurus TK, ngurus UKTAP, ngurus SMP, SMA, Darut Taqwa, Musani dan seterusnya itu banyak. Nah hari ini kok diminta ngurus perguruan tinggi, ini takdirnya mah gitu. Dulu arahan saya itu saya sudah suap ke sini, tapi Allah menentukan yang beda itu. Karena yang kita minta itu profesor bukan provokator kan. Tapi tadi saya dipanggil Prof. Rafiq Karsidi. Bisa namanya tadi agak terlambat. Dapat 3 hadiah buku beliau. Mas Iqbal, karena udah lama saya cukup kenal karena senior saya di PI dia. Hadiah Ustaz, mudah-mudahan tantangan profesor tak bantu tantangan profesor. Minimal Prof Suni itu bisa datang ke sana. Satu saat kita punya pasca sarjana yang butuh juga sentuhan utamanya hukum. Loh ini serius. Bahkan mimpinya mau bikin S3 dan seterusnya. Saya sampaikan, tapi nilai-nilai keyakinan yang dibangun. Mungkin ini memang saatnya jenengan karena memang ini akreditasi perguruan tinggi swasta yang cukup berat. Kenapa? Karena harus ada pengadaan lahan minimal itu harus 10.000 meter kira-kira. Dengan Unibah itu dianggap hanya 5.000 aja tidak ada. Wah ini caranya golek kira-kira. Goleknya juragan-juragan tanah saja. Nah, mungkin ini pas butuh CSR-nya. Hari ini jenengan rasa mikir caranya golek murid mahasiswa banyak, tetapi caranya gaji karyawan ini so gaji terus kan kok abot gitu. Artinya jejaring usaha dan kegiatan itu mudah-mudahan Allah dikasih keberkahan. Tapi ini keyakinan kalau Allah Ta'ala ingin hadirkan sebuah amanah, la yukallifullahu nafsan, dan kalau tidak meminta pun saya punya keyakinan pasti Allah ada di belakang saya, pasti Allah akan membantu saya. Itu keyakinan yang terus saya bangun. Tapi kalau saya berambisi, itu kadang-kadang Allah Ta'ala kan dijebret, kadang-kadang dikatakan itu tidak baik. Loh kenapa Ustaz? Nah itu amal itu kan ukuran hasil itu kan sebenarnya orang mengucapkan selamat sukses itu kan hasil. Oh, saya nggak pernah mau pengen jadi direktur mau ucapin selamat dan sukses yang terkasakin yang hatiku. Loh itu nek serius orang mau bicara seperti itu. Karena kadang-kadang memang seperti itu yang terjadi. Seperti itu yang terjadi. Loh kenapa Ustaz ingin sampaikan itu? Urusan hasil itu sebenarnya wilayah akhirat. Kalau Anda orang beriman loh, bukan wilayah seperti handphone ini. Handphone ini kan tujuan jenengan pakai alat handphone kan agar bisa lancar komunikasi. Nah saya pernah dapat laporan ketika kita bincang dengan seluruh keluarga besar guru-guru yang kami kelola itu, kebetulan malah guru TK punya cerita. Kurikulum kami itu sama seperti dulu Ustaz. Tapi jawaban anak-anak model anak milenial sekarang yang sekarang jadi PAUD itu aneh-aneh dan unik-unik gitu. Kalau dulu ditanya cita-citanya apa sesuai dengan gambaran literasi saat itu yang berkembang, yang ditokohkan anak, yang diidolakan anak. Hari ini Ustadz, itu ketika anak TK kami tanya kepengen jadi apa, itu ada yang menjawab kepengen jadi handphone. Percaya orang kira-kira. Handphone itu ternyata diidolakan dari. Kenapa kok pengen jadi handphone? Ternyata ukuran anak TK itu sederhana. Ibu lebih sayang dengan handphone. Loh ya apa ya kira-kira? Casingnya digonta-ganti, handphonenya nggak ada, kabeh saumah dimarahi. Kowe nyetel handphone ranu disaut seolah-olah sangat dilindungi. Bapak pulang sing dilus-lus anaknya apa handphone kira-kira? Enggak nyambung. Hasil hari ini orang bercerita. Kemarin saya diundang satu perusahaan. Orang hijrah dari perusahaan itu dari Bank Mandiri 4 bulan kemudian waktu itu mengelola di amanah itu perusahaan yang sudah 5 tahun berjalan itu angka neracanya minus terus Ustaz. Itu kami diancam, kamu hanya saya kasih tugas 1 tahun agar jadi surplus. Nah saya tahun ini masuk di tahun keempat, saya dari orang hijrah, saya seorang profesional di salah satu bank BUMN. Kemudian saya pengen tobat
dan diminta nangani perusahaan itu. Alhamdulillah Ustaz, akhirnya terakhir akhir tahun kemarin ngadakan pengajian. Sebagai rasa bersyukur juga, saya 4 bulan ini bisa membuat perusahaan ini bangkit. Loh, saya sampaikan, nah mau minta materinya apa? Dia bikinkan MMT besar. Ustaz Iqbal nyampaikan materi, kerja itu ibadah. Terus saya tanya, kerja itu ibadah. Saya mohon maaf, orang kerja itu mencari apa kira-kira? Materi. Orang kerja itu nyari apa kira-kira? Arep ngomong duit pakai lo. Loh, pamane saya tanya nek kerja itu ibadah, berarti wong ibadah boleh apa kira-kira? Boleh duit. Kan terus gagal paham. Tapi hari ini makanya kalau Anda kepingin tahu orang yang paling sukses itu ya saya minta maaf itu nek ra ditangkep enggak jadi viral mungkin ya luar biasa itu. Apa itu ada seorang dokter di Yayan Alauddin itu bisa menggerakkan, bisa bikin uang dan uangnya istimewa sekali. Kamu nggak bisa membedakan antara asli dan alat-alat di perbankan nggak bisa. Bahkan masuk ATM saja dia bisa. Jadi kue jika iso metuwi dedet, saya dilebokke itu pencucian air, rekeningnya jadi tambah dan lain sebagainya. Terbayang gini, bedone itu hanya sederhana aja, bahan bakunya, dan itu nek diteliti dimeti tenan ya kan. Makanya iso gawe kaya ngono nek wong urusan sing doyak kowe duit kuwi wong sukses ora gitu. Lho, kowe urusan itu kan kepengin golek sukses itu kan apa yang menjadi tujuan aktivitasmu, amalmu. Loh, kalau pertanyaan saya, kenapa Ustaz harus tanyakan itu? Karena saya ingin bicara dalam kehidupan ini tentang apa? Saya minta maaf, Anda boleh setuju, boleh tidak. Dalam ilmu manajemen itu memang ada proses evaluasi. Puncak itu kadang-kadang evaluasi, ada perencanaan. Kan orang kalau ingin melaksanakan sesuatu kan harus dengan sempurna. Dan terakhir kan evaluasi. Nah, pas ketemu evaluasi itu kayak apa kira-kira? Apa yang disebut sukses kira-kira? Nah, itu standarnya itu saja sebenarnya, agar membenarkan bagian dari teori-teori yang lain. Kenapa? Karena kalau evaluasi Anda terhadap konsep yang sifatnya hasil, materinya, kedudukannya, artinya jabatannya dan sebagainya, yang ukuran-ukurannya hari ini ukuran-ukuran sukses dunia, Anda salah ketika ingin menerapkan bahwa kerja itu ibadah. Loh, kenapa Pak Ustaz kok bisa berkata seperti itu? Saya minta maaf, urusan hitung-hitungan hasil itu kapan sesungguhnya? Di dunia atau di akhirat? Lah ning dunya apa? Jenengan dituntut apa? Wis kudu ngitung hasil karo Gusti Allah. Ini bukan Anda ngitung hasil di sini. Di sini ini Anda ilaladina amanu wa amilus, kalimat wa amilus sholihah itu diperhatikan betul. Makanya nggak pernah dituntut, Allah nggak pernah bertanya, jabatanmu dari apa? Dari presiden, orang yang tuntutan. Memang takdirnya Allah itu dari presiden. Makanya saya kadang-kadang nggak pernah bisa menolak. Saya bilang sama Pak Prof Zasidan, beliau ini sudah ditulis di senat itu, sudah dipilih oleh senat PNS, tinggal jadi rektor. Tapi dari rektor PNS kan tidak. Di Unibawi wes diutus ke jadi rektor, tapi ternyata jadi rektor nomor itu. Ya orang berarti di Lauhul Mahfuz itu sudah tercatat bahwa ini dudu rektor. Itu saya bilang sama Pak Sajidan gitu. Lah Ustaz Iqbal tiba-tiba kok jadi rektor ini nek ra ngatur Gusti Allah mungkin enggak ada seperti itu. Makanya pena itu sudah diangkat, tinta-tinta sudah kering. Dan tidak berhenti sampai di situ karena semua sudah tercatat dengan sangat baik di Lauhul Mahfuz. Maka jagalah Allah, kau akan dijaga oleh Allah. Dan yang perlu kau ingat dalam kehidupan ini, ada keimanan nomor 6 selain keimanan kepada hari akhir. Dan itu yang menyelamatkan hidupmu agar Anda tidak terlalu berduka ketika hidupmu kena musibah, kena masalah, kena problem. Dan jangan terlalu senang dan happy juga kalau saat ini kau hidupmu lapang, dimuliakan dan diangkat oleh Allah dalam konsep derajat ke dunia. Kenapa Ustaz? Karena ada kalimat dalam hadis ini. Abdullah bin Abbas pernah menceritakan saat dia digoncengkan sama Rasulullah sambil dia sampaikan itu Allah itu kalau ada takdir baik, kalau Allah mengendaki kebaikan atas dirimu, itu tak ada satupun yang bisa menghalanginya. Tapi sebaliknya, saat Allah ingin mengirimkan kemudorotan atas diri, jadi ternyata
qada dan qadar itu ono takdir apik, ono takdir elek. Kowe oleh nampa pengin nampa takdir apik apa takdir elek kira-kira? Yang paling tahu Allah itu. Yang paling itu kalau ada kemadharatan ada satupun yang bisa menghalangi. Gitu. Jadi kalau sudah ada saatnya, ya sudah terjadi. Nggak akan pernah ada yang bisa ngutak-ngatik dan ngomong-ngomong. Nah, masalahnya di mana, Ustaz? Nah, itu yang kemudian harus kita pakai, kita gunakan dalam kehidupan. Artinya apa? Hidup itu tidak sekedar punya iman, tidak sekedar juga ada konsep nilai amal, tetapi bagaimana mensinkronkan antara iman dan amal. Caranya apa kira-kira? Agar kerja Anda tidak sia-sia tadi. Ya dasarnya iman, Ustaz. Kalau dasarnya iman, apa yang Anda lakukan? Kalau dalam bahasa agama itu aktivitas kerja yang dinamakan dengan istilah. Saya minta maaf, ini satu istilah yang kadang-kadang gagal paham di antara kita. Pernah dengar istilah tawakal? Tawakal itu Serah diri. Tawakal itu apa? Berserah diri. Berserah diri. Nah, berserah diri tuh. Kira-kira mau sing wis kalah wis terus tawakal. Karena pesan tawakal itu pasrah ya, Pak ya. Pasrah ra iso apa. Itu kesalahan besar ya. Pak Ustaz bisa mengatakan gitu. Jangan pernah dengar nggak satu hadis ketika Rasulullah mengilustrasikan tawakal? Dia ilustrasikan dengan apa kira? Dengan seekor burung. Pernah lihat seekor burung? Burung yang apa, Ustaz? Yang keluar dari sarang. Kenapa burung itu keluar dari sarangnya? Kenapa? Karena dalam posisi lapar. Dan kapan keluarnya itu? Di pagi hari. Ya Pak ya, artinya jelas betul. Jadi ada burung itu, kalau kamu ingin bicara tawakal tuh lihat burung itu yang keluar dari sarangnya. Posisinya ketika dia keluar hanya nengok kanan kiri atau menggunakan dua sayapnya kira-kira? Dua sayapnya digunakan untuk apa kira-kira? Terbang kemana kira-kira? Menjemput rezeki. Menjemput rezeki. Saya minta maaf, lo ada apa dengan menjemput rezeki? Nah ini sangat menarik. Burung-burung itu dipastikan nggak? Saya minta maaf ya, kalau bahasanya dipastikan kan insya Allah itu pulang nggak ke sarangnya kira-kira? Pulang. Kecuali ini mau tembak mau pelintang. Saya minta maaf, itu pulang kapan kira-kira? Itu sebelum matahari terbenam, itu sebelum senja. Sore-sore itu pada sudah pulang. Ketika pulang, happy senang nggak kira-kira? Happy senang. Itu yang kami ingin bicarakan. Kenapa Ustadz happy senang? Saya itu awal Desember kemarin diundang di salah satu kantor perpajakan yang mengelola pajak di kota Solo ini. Harinya Jumat seperti ini. Awal ketika saya ditelepon, Ustadz, saya minta dengan datang sore. Kenapa sore? Ini kami sudah menyiapkan anak-anak yatim. Loh, kenapa anak yatim? Kami minta doanya nanti yang ini anak yatim. Loh, kok urusannya gitu kenapa? Ya ini pihak kantor tuh pengen undang jenengan. Loh, ada apa teman-teman yang mengelola pajak itu? Saya minta maaf ya. Kalau Anda punya saudara pajak, tapi saya diberitahu dari kantor perpajakan di Solo itu ada 170. Tapi yang dikumpulkan itu separuh lebih dari yang mereka undang. Dan ternyata kalau Anda tanya tentang orang-orang yang kerja di sektor perpajakan, itu kan departemennya departemen keuangan. Kira-kira sugi-sugi ngomong betul. Mampu-mampu tidak? Nah, kenapa kok tidak jalur turun kira-kira? Berarti kan mau urusan. Jadi uang itu kadang ya uang sinawang saja. Dan ini yang sangat serius. Dia cerita, Ustadz, kami ini kerja. Ini cerita kerja. Kui ngumpulin kerja dari guru yang di masuk 7:30 itu sudah harus masuk. Pulang itu jadwalnya itu minimal jam 5. Jadi sebelum jam 5 nggak boleh pulang. Dan faktanya nggak ada yang pulang jam 5. Rata-rata pulangnya jam 7, jam 8, jam 9. Kumpul terus aja. Departemen keuangan gajinya besar, tapi kerjanya juga ternyata relatif berat. Lah ngapain jenengan undang saya kira-kira? Nah, ternyata ada target dari departemen keuangan itu tentang komposisi APBN kita hari ini. Loh kenapa?
ditunjukkan sama saya, Ustadz kami ini tahun 2024 itu sudah dikasih target untuk bisa memenuhi pemasukan income itu 1 triliun, dan itu sudah kami penuhi. Tiba-tiba dapat surat dari atas itu dinaikkan lagi, dalam 1 Desember ini harus memenuhi 200 miliar. Menarik, 0,2 triliun nilainya. Jadi totalnya berarti tahun 2024 itu 1,2 triliun. Loh kenapa? Karena APBN kita ini sangat, kami yang diminta jadi leading sektor yang sangat berperan. Loh kenapa? Dia tunjukkan ternyata pemasukan dari anggaran belanja negara kita itu paling besar itu dari pajak. Nilainya berapa kira-kira? Hampir 80%. Jadi kira-kira gede nopo mboten kira-kira. Nah, dan kenapa kok minta doa? Nah, karena saya paham masyarakat sedang dalam posisi tidak baik-baik saja. Jadi yo paham itu. Makanya saya bilang, kapan-kapan jadi jenengan itu kalau bisa studi banding atau dolan relahnya ojo ning Bali, ning Singapura, ning Eropa macam-macam. Diajak ke Mekah kali Medina. Loh kenapa Mekah Medina? Kowe survei ning kono nang tukang pajak apa ora gitu. Loh, kenapa ada tukang pajak? Loh, saya hanya kepingin membandingkan masyarakat sana. Wong Arab Mekah Medina loh, jangan bicara orang Arab asal Kliwon atau Lapian. Saya minta maaf. Kui ketika aktivitas kerja, ketika orang bilang kita ini kan bilangnya kerja. Itu kalau kerja itu sergem di kali wong Indonesia kali jenengan gitu. Sergem mana? Indonesia kan? Indonesia utamanya Jawa itu sergem nopo mboten gitu. Sergem. Saya minta maaf, urusannya sergem. Pertanyaan saya sugesti gitu. Pertanyaannya rada ngeri to nih. Karena urusannya langsung dengan hasil ukurannya sugesti gitu. Mereka rasa sergem nih kok iso sugih. Kau cuma ngomong karena mereka punya minyak. Awake dhewe duwe minyak apa gitu? Duwe batu bara ora? Duwe tambang enggak? Nikel punya. Bahkan emas ada. Loh kenapa hari ini hidup kita rada bermasalah kira-kira? Kenapa kira-kira? Loh ini serius. Kenapa kok Ustaz minta studi banding di sana? Saya hanya ingin bicara walau anak ahlu qura amanu wa taqwa la fatahna alaihi barokati minas samai wal ardh. Yang paling menarik kenapa mereka itu berkah, hidupnya nyaman, tenang, kekayaannya sedemikian rupa Allah buka. Itu yang saya lihat dari mereka, sangat menjaga Allah. Salah satu cara menjaga Allah apa kira-kira? Urusan apa? Sholat. Lu ini serius. Saya tuh pernah ada perjalanan di sana, pada waktu ngantarkan itu mereka ini mobil-mobil ketika waktu adzan itu tidak merapat di masjid karena kelihatannya masjidnya jauh dari arah jalan itu. Itu merapatnya di trotoar. Loh kenapa di trotoar Ustaz? Saya juga kaget, di trotoar ini sudah waktu sholat. Ternyata Pak, di pinggir trotoar itu ada separuh, jadi ada setengah lingkaran itu seperti seng gitu. Itu dibuka ternyata. Itu ada gembok-gemboknya tapi nggak dikunci, jadi bisa dibuka, semuanya dibuka. Ternyata Pak, dari dalam itu karpet gini nih, bagus ini tiba-tiba dijer. Jadi koyo tempat sholat, jadi trotoar jalan ini jadi koyo Indonesia mau perang ngono. Udah hilang ini. Loh kenapa Ustaz? Bedone ketika kita dengar adzan melakukan itu enggak kira-kira? Ini yang tidak kita lakukan. Makanya ini jadi sebuah refleksi yang sangat serius atas diri kita. Sana itu begitu ketemu wong ra salat, begitu sudah pancene salat itu bisa kerazia. Nah itu rata-rata warga negara asing sing ngobine ngerokok ijik ngopi. Biasanya dipulihke, dideportasi. Dan ini wong Indonesia sing kepengin dideportasi rata-rata dengan cara yang seperti itu. Mereka sudah tahu itu. Karena memang nek mulai harus dibiayai. Ini serius. Artinya ada keimanan dan ketakwaan yang dibangun. Loh kenapa Ustaz ingin bercerita seperti ini? Nah ini saya ingin mencoba mencari nilai berkah dalam hidup. Jadi kita ukuran-ukurannya jangan kemudian ukuran hasil, tetapi ukuran berkah. Bagaimana Allah melihat tentang keberkahan amal yang kita kerjakan. Caranya bagaimana Ustaz? Dan ini yang menarik. Makanya kalau ditanya burung itu, saya minta maaf, itu dijamin pada pulang ke rumahnya. Loh kenapa pulang ke rumahnya? Ya karena memang sudah saatnya kebutuhan yang dia
dapatkan itu sudah dipenuhi. Orang yang ceritanya burungnya pamit saya izin sih ngopo sedang lembur-lembur boleh tangan kan apa kira-kira? Enggak ada. Burung kerja sampai lembur-lembur itu enggak. Loh, saya tidak kemudian memungkiri dengan kerja kudu lembur. Karena memang konsepsi tugas-tugas kita ini kan jadi permasalah. Karena kadang-kadang bukan tugas yang sebenarnya itu ditimpakan. Jadi kita sertifikasi kita orang tambah lebih memapankan tapi tambah lebih berat. Tidak lebih meningkatkan kualifikasi profesionalitas, tapi kadang-kadang malah tambahan administrasi yang sebenarnya wilayah-wilayahnya menjadi sangat berat. Makanya gitu. Saya tidak ingin mengomentari itu, tapi pemerintah hari ini sudah prosesnya ingin banyak melakukan evaluasi diri terkait dengan persoalan-persoalan ini. Makanya kita harapkan pemerintah ke depan ini ada konsep nilai kebaikan yang bisa dia kerjakan. Makanya puncaknya itu ya watawasau bil haq watawasau bis sabr. Makanya inilah wilayah di mana kita akan bertahan pada sebuah komunitas yang tak pernah berhenti untuk bisa menyampaikan kebenaran dan menguatkan kesabaran dalam kehidupan. Kenapa dengan kebenaran? Ini bagian dari syiar yang insya Allah akan memberi keselamatan. Pilihan hidup kita ini ya sesungguhnya sangat sederhana. Arinal haqqo warzuqna tiba'a, ataukah arinal batila warzuqna istinabaha. Pilihannya itu ya konsep yang harus kita pilih. Kalau jelas itu benar di hadapan kita ya kita harus ikut mendukung dan mengikuti. Tapi kalau itu batil, kita punya kewajiban betul untuk kemudian menjauhinya. Hanya ukuran kita ini kita termasuk yang hak atau yang batil kira-kira. Hanya kita yang paham ya. Hanya kita yang dan kita mudah-mudahan dalam kondisi yang hak, dalam kondisi yang benar. Kalau sudah dalam kondisi yang benar, ya Pak insya Allah itu akan lebih memuliakan dan memudahkan kita untuk menjalani kehidupan. Makanya nilai-nilai inilah yang harus terus kita hidupkan dalam diri kita agar hidup ini masih terus bersemangat, optimis untuk bisa melihat masa depan. Kenapa dengan masa depan? Masa depan bagi kita itu bukan masa depan 20-30 tahun yang akan datang. Walaupun buat renstra tentang sekian puluh tahun itu penting, tetapi ingin saya pahamkan, kadang-kadang mimpi kita yang terlalu jauh itu sering membuat kita malah bermasalah. Ya tadi, sebab lembur-lembur tadi. Makanya teori yang paling sederhana atas masyarakat Indonesia ini, saya minta maaf ini. Kenapa? Saya minta maaf ini pertanyaan saya bisa jadi menyinggung. Beli motor itu jenengan pilih kredit atau cash lagi? Usah jamaah tidur. Kenapa Anda menghitung kredit? Kenapa Anda menghitung cash lagi? Kredit itu kan konsepnya kan keberlangsungan, ya Pak ya. Tapi kalau cash tuntas. Nah apa yang dikira-kira? Kenapa Anda pilih kredit? Karena cara berpikir kita kan orang kredit orang Islam dulu ya Pak ya. 2001 demi Allah. Ini ukuran kebijakan. Makanya tadi Pak Rafiq itu cerita sama saya. Itu sudah mengusulkan dan alhamdulillah Pak Prabowo menerima. Itu memisahkan untuk Kementerian Haji itu mau ada sendiri. Dan itu sudah mau dirancang untuk itu. Konsep pelaksananya yang terakhir Kemenang itu nanti 2024 itu, 2025 itu. Habis itu sudah mau diambil alih institusi sendiri. Lalu saya tanya, saya betul, saya mengiyakan. Saya 2001 itu ketika haji, itu bayarnya menjelang tutup, ya tetap bisa mangkat. Karena ceritanya antri ono det mangkat toh, ya Pak ya. 2002 kelihatannya masih berlangsung hal yang sama. Tapi berikutnya, karena waktu itu saya mau bayar itu isi kurang. Karena ceritanya Bang Nawake utangan membayar haji itu Renek. Itu waktu saya 2001. Tapi berikutnya itu tiba-tiba ada peluang-peluang dengan satu istilah yang disebut talangan. Ketika sudah ada mulai antri, begitu talangan dibuka, oke kira-kira sing diku talangan itu. Oke, hari ini menjadi sangat bermasalah. Loh, kuwi sing menguntungkan siapa? Sing nalangi apa sing ditalangi kira-kira? Kuwi sing ditalangi kok ya tetap belum bisa mangkat-mangkat. Teorimu kowe kok nek nyicil kemudian iso oh ternyata sampai bahkan puluhan tahun dan sebagainya.
ada yang di atas 70 tahun itu apa ya iso ngalami kira-kira. Itu ada daerah-daerah tertentu yang bisa sampai seperti itu. Memang orang udah nggak bisa bayangkan lagi. Tapi talangan itu tetap terus dibuka. Ngutangi itu terus dilaksanakan. Makanya kalau saya tanya tentang negeri kita ini walaupun punya APBD-nya berat ini iso terus bangun apa kira-kira. Lah kok iso bangun akeh banget iki sapa ngendi kira-kira. Jawab jenengan kan sederhana, utang. Lah, yang menjadi logika paling sederhana, kenapa mereka kok ya gelem utang Indonesia? Bukankah katanya sumber daya alami wis dontekan kira-kira. Apa yang dilihat kira-kira? Apa yang dilihat ketika orang utangi jenengan kira-kira? Ini penjajahan gaya baru. Yang dilihat itu jumlah jenengan itu. Dengan kemudian menerapkan sing bayar sapa ae? Ya, rakyat pajak. Makanya kowe dikon kerja pikir bayar. Itu. Saya konsultasi, saya bilang sama betul ini nasihatnya Ustadz Jazil. Apa? Kegagalan kita melahirkan para pemimpin yang punya latar belakang masjid. Orang ketika mimpin itu kepeduliannya kepada makmum, bukan kepada dirinya. Nah, itu masalah. Dan seringkali terjadi kemasalan itu. Masjid hari ini harus dilahirkan. Orang kalau generasi masjid itu insya Allah generasi yang paham betul, dia harus sujud, dia harus rukuk. Generasi menjadi imam yang kemudian mendapat amanah makmum, dia pasti akan perhatikan makmumnya. Kan gitu. Imam yang baik itu ikuti aspirasi makmum. Kalau imam sakarepe dhewe kita itu makmumnya. Dia nggak dipilih. Makanya ilustrasi generasi pemimpin yang lahir di masjid ini memang didamkan dan didambakan. Nah, makanya hari ini apa yang harus kita lakukan, Ustaz? Bicara optimis, bicara watawasau bil haq, watawasau bis sabr, bicara keimanan, bicara amal soleh. Saya ingin bicara, saya minta maaf atas pemimpin yang ada ini gimana. Saya terus doakan, mudah-mudahan Muhammad Prabowo Subianto, mudah-mudahan Muhammad Gibran Raka Bumi oleh Allah Ta'ala dibukakan pintu hidayah. Ada kesadaran bahwa mereka pemimpin yang punya makmum, punya kepedulian. Saya pikir doa itu doa baik nggak kira-kira? Daripada jenengan dongake misu-misui. Terus sekarang saya begitu dapat kantor itu ketika ganti presiden dipasangi, saya duluan inget banget karo Mas Gibran, tapi nonton terus Yesusnya mesake. Ya lo gambarin yang kono. Yang kalau saya mau sejarah sadar, saya sholat duha, tak dongake pemimpin-pemimpin sing aku. Ada yang rugi nggak dengan mendoakan yang baik? Itu kebaikan atau keburukan kira-kira? Tapi kalau Anda mendoakan yang buruk, Anda pisu-pisui dia, bikin status kejelekan dengan isu-isu yang belum tentu juga benar. Saya tidak membela mereka, karena manusia itu tempat makanul hotdog. Kesalahan terbesar kita kan kita tidak paham bahwa urusan akhirat itu ono neraka. Dan neraka yang paling mengerikan itu kenapa kok bisa masuk neraka? Karena dosanya belum diampuni. Nah, hari ini kesalahan kita ini sering berkilah. Kilah apa? Lu menungso ke tempat salah dan lupa. Makanya evaluasi muhasabah pergantian tahun, istighfaro, mohon ampun sama Allah. Loh, kenapa Ustaz kok minta mohon ampun? Ya seperti cara saya tadi. Ketika utang sekian ribu triliun, bayarnya sampai sekian, wis ra bayangkan. Tapi pengajian itu jadi sering bermasalah. Seperti hari ini ketika alhamdulillah saya sudah punya rumah sendiri, sudah saya bangun dengan halamannya. Ditanya, belinya cash apa kredit gitu. Belinya cash apa kredit? Ya terpaksa harus kredit dengan konsep pola 20 tahun sehingga nanti saya pensiun iso dengan anak-anak. Wih, kira-kira nek dirungokke kalih malaikat maut dan dia tahu persis bahwa takdirmu kuwi 2 minggu lagi mati, diguyu napa mboten? Lu apa yang kau tinggalkan ketika utang itu masih ada kira-kira? Malah jadi beban utang kan? Ya, oh tapi sudah diasuransi apa ya, kemudian begitu mati terus dilunaske kira-kira? Ya berlanjut kepada ahli waris. Loh, saya tidak salah, hari ini hidup kita ini sudah sesederhana itu. Tapi inilah konsep fakta. Makanya kenikmatan surga yang bisa kau rasakan di buminya Allah itu begitu hari ini hidupmu tenang, jauh dari ancaman, dan perutmu kenyang, ada yang masih bisa dimakan. Tapi mau Indonesia itu relatif suge-suge.
kebutuhan yang bukan pokok hari ini mesti dipenuhi. Beras yang belum ada iso ditunda sampai nanti sore. Kebutuhan apa Ustaz yang mewah itu? Pulsa. Ya kok yo gitu. Kuota iki larang-larang apa mboten gitu. Ora larang-larang nih tuku beras bukan malah iso nih. Pak Ustaz bisa tahu kapan-kapan tak jadulan teng warung sedekah. Wis teko ning kono kuwi yo separuh ki udah handphone. Tuku pulsa. Apalagi di sana ada wifi, dia senengnya wifi. Mangan alasannya tidak mampu nih membeli pulsa. Nah itu kan kadang-kadang gitu. Nah ukurannya apa ya? Ukurannya sudah gak karuan itu. Itulah makanya nilai-nilai hidup kita ini harus perlu dibenahi agar diri kita ini bisa tahu di mana posisi kita ini sesungguhnya. Karena refleksi awal tahun juga kami ingin ingatkan khususnya untuk diri kami. Kenapa Ustadz? Ya kehidupan ini ada batasnya, ada akhirnya. Dan serius tadi, dunia ini bukan tempat mengukur hasil. Kenapa? Karena sesuatu yang kamu benci belum tentu itu apa? Belum tentu itu buruk, dan sesuatu yang kau sukai belum tentu baik. Asa anta prohusai'an wa huwa khairul lakum wa satu ibu sayang bahwa salah itu nggak bisa. Hasil itu baru ditentukan di akhir. Makanya yang paling menarik yang kau evaluasi itu sempurnanya amal itu. Amal kita ini sudah kita lakukan dengan sempurnanya. Kalau bismillahirrahmanirrahim Allah la haula wala quwata illa billahil aliyil azim itu benar, maka wa may yatawakkal 'alallah fa huwa hasbuh. Tapi dasarnya wa may yattaqillaha yaj'alhu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dasarnya itu. Dasarnya takwamu kepada Allah itu yang menjadikan solusi atas semua urusan dan masalah. Dasarnya adalah ketika kamu punya keyakinan tugas kamu itu hanya menjemput rezeki. Karena kebutuhan kamu demi Allah pasti dipenuhi. Kebutuhan Allah pasti dipenuhi. Dan gak ada orang miskin kalau dia paham tentang nikmat Allah. Kenapa Ustaz katakan gak ada orang miskin? Ukuran kemiskinan yang hari ini dibikin kadang-kadang ya kamuflase. Ada beasiswa KI untuk apa? Untuk orang-orang miskin itu malah yang kuliah ngagetin numpak mobil gitu. Karena kadang-kadang apa? Itu hanya kedekatan-kedekatan dengan tokoh-tokoh politik dan tertentu yang untuk digunakan untuk orang miskin. Itu serius. Hari ini sering terjadi seperti itu. Loh, nilai-nilai ini kenapa katakan Ustadz kalau kita tahu anak Allah kita ini orang kaya? Saya minta maaf. Jangan mau naksir kira-kira. Jantung yang Anda punya itu 2 miliar kira-kira payu kira-kira. Payu. Ginjalnya 1 miliar payu pun enggak kira-kira. Payu juga. Itu banyak organ tubuh mata jenengan yang tidak pakai kacamata itu nek dijual 3 miliar payu napa mboten kira. Nek kepengin sugih dolen kabeh. Dadi sugih nopo? Kowe dadi duwe duit akeh lho. Nek tujuanmu kuwi apa ya duit kuwi kira-kira. Wong duit ya kertas. Bahkan hari ini duit itu kertas mulai hilang pakai digital aja. Kowe nonton angka-angka oke, iki seneng apa mboten kira-kira? Mbok ditambahi 0 dhewe kira-kira. Dikurangi dhewe. Ini kok iso ketika angkane sithik jenengan dadi cemas. Kirim ke Ustaz iki wis tinggal 100.000 ra iso go transfer. Loh kenapa kira-kira? Wong selama ini ya, itu hanya alat. Tapi Ustaz itu rata-rata jadi tujuan. Nah, itu yang menjadi masalah atas hidup kita. Makanya tujuan kita ini sebenarnya apa toh? Halo? Tujuan kita apa kira-kira? Halo? Masuk surga, suwe. Tujuan kita hari ini apa kira-kira? Hah? Halo? Hidup bermanfaat. Manfaat. Caranya tahu, bermanfaat apa burung kira-kira? Malah oke berkasa gini loh. Berarti apa tujuan apa? Tujuan terbesar hidup kita apa kira? Halo? Ibadah itu aktivitas. Aktivitas. Dan wong ibadah itu ngopo kira-kira? Mencari apa? Itu kata kuncinya. Ridho. Ridho Allah. Kenapa dengan ridho Allah? Pertanyaan saya, kenapa dengan ridho Allah? Pertanyaan berikutnya, sudah dapat ridhonya enggak kira-kira? Nanti dicoba dievaluasi. Sampai dikit selain ridhonya apa dari
atas apa yang kita lakukan. Loh, orang kalau bicara dapat keridhaan Allah berarti ibadah ini niatnya kudu bener. Gini apa gitu? Niatnya apa kira-kira ibadah ini? Ikhlas. Nikah itu ibadah nemu bener. Ikhlas nemu bener. Ikhlas tenan apa orang? Roda abad itu. Maka saya bicarakan pernikahan ini karena usulnya tausiah taujih pernikahan itu hampir akhir Desember itu setiap hari saya diundang. Lu ini serius saya ingin sampaikan. Kowe iki nek niatmu nikah itu ibadah, lah ibadah nikah sing kudu mbok penuhi gen oleh ridhone Allah ki apa para suami kira-kira. Ternyata ya ora iso jawab lho. Jangan-jangan yang sudah menikah nggak bisa jawab ini. Lu maksud apa? Pernikahan itu kan menjadi bagian dari tanda-tanda yang kuasa Allah. Dan kenapa ibadah? Itu hanya merubah status apa? Dari jomblo menjadi suami, dari jomblo wati menjadi istri. Terus saya tanya, perubahan status itu ada pengaruhnya nggak kira-kira? Dalam aktivitas apa yang muncul di dalam itu kira-kira? Ini mata kuliah fikih munakaha. Kalau bisa keluarga besar ini saya ngerung nikah ini kuliahnya khusus fikih munakaha. Nanti tak bikinkan kurikulumnya gen ngerti tenang. Nikah ini koyo ngopo dan itu penting ternyata karena banyak nikah di teko itu ada apa? Loh, apa Ustaz ketika orang tahu berubah statusnya dari suami jadi istri itu muncul sesuatu yang dituntut oleh Islam. Apa itu? Hak dan kewajiban. Penting di hak saya apa kewajiban saya kira-kira. Nah, ibadahmu itu memenuhi kewajiban. Kalau hak itu kamu bisa mengikhlaskan, kamu bisa muluk. Makanya keromantisan itu baru terjadi ketika semua hak saling sama-sama memenuhi. Tetapi pengadilan agama itu akan menanti ketika kewajibannya sama-sama dilalaikan, nuntut haknya masing-masing. Ya ya kira-kira. Itu hak dan kewajiban sesuatu yang sangat sederhana. Loh, ada apa Ustaz? Ketika seorang laki-laki berada di depan ayahnya mengucapkan ijab qabul, itu akadnya itu bukan sekedar akad kepada calon pasangannya, tapi akadnya di hadapan Allah. Makanya disebut misaqon ghalidz. Kenapa misaqon ghalidz? Itu kan sebagai transaksi yang sangat cetok jelas tentang apa? Pengambil alian kewajiban yang hari ini ditanggung oleh para wali. Ya ya kira-kira. Loh, maksudnya apa? Wali ketika ngasih itu kan ingin membicarakan selama ini anak gadis saya ini saya sayangi, ini saya cintai, ini saya bimbing, ini saya tuntun, saya didik dan seterusnya. Begitu akad nikah ini dipasrahkan sing lanang apa mboten gitu. Makanya itu pesan berikutnya sebenarnya bagi para suami, nek kowe ra iso melanjutkan apa yang dilakukan oleh sang bapak itu ingin berkata, nek kowe ra iso nyayangi, nek kowe ra iso ngasihi, nek kowe ra iso nuntun dan bimbing, balekno ape-ape ning aku. Setuju napa mboten? Oh guyu-guyu jenengan. Terus setuju harusnya seperti itu. Maka hati-hati ketika ngasih akad nikah itu ben para anak laki-laki yang nanti akan mengambil anak gadis dengan paham betul tentang kewajiban yang harus hadir. Sambil diancam juga, kowe nek ora ketemu ning pintu surgane Gusti Allah, awas nih kata-kata. Loh, itu karena tuntunannya aku kepengin dadekke anak gadis kuwi ahli sur. Kok iso ora dadi ahli neraka gara-gara di bojomu ora cetha itu. Bisa kasih makan barang-barang haram dan lain sebagainya. Nah, ini yang tidak boleh terjadi. Nah, inilah bapak ibu yang dimuliakan. Makanya konsep-konsep ini harus kita paham agar kita ini paham. Oh, ibadah itu berarti niatnya kudu ikhlas. Kalau ikhlas yang dituju apa? Mencari ridho Allah. Sudah dapat ridho Allah belum? Nah, itu yang harus kita tanyakan bersama. Makanya mudah-mudahan kehidupan kita ke depan senantiasa berada di jalannya. Tidak melakukan aktivitas, pekerjaan, kegiatan, amalan yang tidak mengikuti syariat. Karena kalau melanggar syariat, bermaksiat di hadapan Allah, wah itu membawa bencana yang cukup besar. Itu betul itu. Ini wallah, saya bersumpah atas nama Allah karena mudah-mudahan Allah Ta'ala dijaga keluarga besar Jamatul Ikhwan ini ya, yang hadir di tempat mulia ini termasuk kami. Mohon doanya betul, mudah-mudahan dijaga semuanya atas banyak hal yang kadang-kadang kesalahan yang kita tahu dan kita tidak tahu, kesalahan yang sengaja dan tidak kita sengaja. Tetapi Allah Maha Pengampun, makanya banyak-banyaklah istighfar.
Ini saya bikin konsep yang sederhana. Jadi suasana kampus kok kenapa waktu kemarin ya senat ya alhamdulillah bukan apa-apa. Orang ya jadi meragukan Ustaz Iqbal ini ngopo to dasar. Itu saya hanya membawa sesuatu yang sederhana. Di setiap rapat ajak ngaji Quran. Ngaji Quran. Itu betul ajak ngaji Quran. Dan mereka awalnya nggak paham sih dijak ngaji ini Quran ayat-ayat apa. Tak pilih ayat-ayat ruqyah dari ini. Ayat-ayat ruqyah. Ini kita ini suka kesetanan, saling menghibah, saling memfitnah, saling ngelek-ngelek. Ya apa ya gitu. Wah ayat-ayat ruqyah. Itu begitu ayat itu dibacakan berarti rapat itu santai kira-kira. Guyu-guyu, damai, senang dan seterusnya. Ini serius. Menghadapkan kadang-kadang konflik pertikaian itu begitu kita bicara Quran, insya Allah bersatu. Makanya saya nanti minta dukungan Jamatul Ikhwan. Kenapa? Saya dapat tamu itu 2 pekan yang lalu itu dari Malaysia. Satu SHA, bukan SHA, Restu Foundation namanya. Sebuah yayasan di Malaysia sana. Saya minta maaf. Itu yang punya Datuk Latif namanya. Dia itu punya azam yang sangat kuat ketika melihat Quran itu dibakar di Eropa. Azamnya apa? Setiap satu Quran yang dibakar beritanya, saya akan cetak 1 juta Quran saya bagikan gratis. Ternyata nagarnya ini karena di orang kerajaan disokong sama pemerintah Malaysia. Mahathir Muhammad sangat support betul. Maka dia bisa dirikan Nasrul Quran itu percetakan terbesar kedua setelah Madinah. Lah kok Ustaz iso ketemu Ustaz Iqbal itu ketemu pirang perkara kira-kira. Ini sederhana Pak. Tapi hormati saya itu bukan karena saya rektor Unibah, karena dia sudah ketemunya dengan presiden menteri. Sangat menghormati saya itu karena tahu saya itu ketua takmir Masjid Lawiyan. Tuh bayangkan. Loh kenapa? Ini percetakan Quran yang membedakan antara Malaysia dengan Madinah itu sederhana ternyata. Tampilannya, cover hiasannya apa di Quran Madinah ini? Di Quran kalau Madinah Anda sering lihat, kalau di Malaysia jarang masuk di sini karena dianggap jenengan itu kakak iman sehingga kelihatannya nggak butuh Quran. Ini ternyata begitu saya beritahu survei itu 70% orang Indonesia maca Quran, kaget mereka. Makanya nanti mudah-mudahan Quran Center ini bisa jadi pelopor bersama untuk bisa kita dirikan untuk bisa apa? Nanti berhubungan dengan Malaysia. Kenapa Ustaz? Itu hiasannya itu batik. Hiasannya pertanyaan saya, Malaysia ada budaya batik apa ora kira-kira? Ora enek. Lah kok iso batik tekan kono? Ternyata dari Pak Haji Ahmad Sulaiman. Itu namanya tercatat dengan sangat baik. Kenal almarhum itu. Ternyata bisnisnya itu sampai Malaysia. Makanya dia datang ke sini tuh mesti kelawian. Ini ora silaturahmi karo keluargane ora, malah kaki genis. Loh kenapa? Karena sejarah batik Sido Luhur. Batik itu ngerti toh? Batik itu menurut orang Malaysia itu batik itu dari kata bak dan t itu titik. Tahu bak? Bak itu huruf bak, tik tahu. Bak tiga titik. Loh kenapa bak? Itu kan memulai kata bismillah. Titik-titik dan tulisan itu dari titik-titik. Maka dia merancang, Ustaz, saya mau bikin Quran batik. Loh, Quran batik piye? Itu ternyata bukan Quran batik seperti ada yang bikin buat di atas kanvas, canting kain dan seterusnya, bukan. Tapi Quran batik itu ono titik-titik sing ikra bil kolam itu ini dihubungke dengan hot sesuai kemampuan masing-masing. Nanti 10 orang terbaik tak angkat ini Malaysia, kalau dia ahli hot bahkan bisa nanti saya kerjakan di perusahaan kami. Karena di tempat kami itu banyak tulis-menulis Arab. Makanya apa? Saya mau bikin Quran 30 juz itu untuk jenengan tulis. Sehingga mahasiswa jenengan begitu nanti lulus bisa nulis tentang tahun Quran itu keren. Orang mun sarjana tetapi dapat hadiah Quran dari universitas hasil tulisannya sendiri. Buat apa? Naik lamaran, nikah, mahari apa? Keren. Orang Quran cetakan Mizan, Ziyad atau Cordoba tetapi Quran tulisan sendiri. Senengnya nama betul. Sing duwe bojo ya silahkan nulis apa ngerti oleh bojone. Ora perlu dadi mahar. Ora perlu dadi mahar. Kadang-kadang gitu. Itu betul. Ini tulisannya sendiri nanti Qurannya. Ada Qurannya. Nah nanti gimana Ustaz? Kami gerakan nanti kami cetak 25.000 yang pertama. Nanti mudah-mudahan kalau memang nanti keluarga besar mau, mudah-mudahan nanti bisa kita distribusikan untuk bisa nulis gerakan nulis Quran. Itu nanti sudah ada terjemahnya di sana. Jadi orang mau nulis ya. Karena nulis luwih abot katimbang maca. Ya apa ya? Nek maca cepet, nek nulis kan.
Mungkin dari 30 juz nanti kasih sertifikasi dan sebagainya. Mudah-mudahan nanti bisa punya harga dan kedekatan dengan Quran. Makanya sudah niat kita ini dengan Quran. Insya Allah nanti Ramadan kita juga akan mengumpulkan gerakan nulis Quran. 25 saya diundang, tapi arti kopora karena acaranya festival. Tapi kalau ada MUU-nya, ya nanti kita tindak lanjuti. Itu nanti datang dan sebagainya seterusnya. Ini nilai-nilai yang mudah-mudahan oleh Allah dikuatkan agar kita dekat dengan Al-Quran. Terima kasih. Ada pertanyaan? Saya pikir tidak ada nih. Jam sudah menunjukkan jam 17 lebih 14. Apa ada pertanyaan? Halo Ustaz. Ya, alhamdulillah. Mari sama-sama kita berdoa kepada Allah, bersama-sama membaca Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hamdan wa fi ni'amah wa yukafi mazidah. Allahumma rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Sholli ala Muhammad sholatan tunjina biha min jami'i ahwali wal afat wa tabdilana biha min jami'il hajat wa tutahhiruna biha min jami'i sayyi'at wa tarfa'una biha indaka a'la darajat wa tubalighuna bi aqsal ghayati min jami'il khairati fil hayati ba'dal mamat. Allahumma ighfir lana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arinal batila batila warzuqna istinabah. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa sihhatan fil badan wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla maut wa rahmatan indal maut wa rahatan hinal maut wa maghfiratan ba'dal maut awin alaina fi sakaratil maut wa najata 'anil nar wal afwa indal hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Mohon maaf apabila ada kata yang kurang berkenan. Aku lupa lidah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.